Jadi yang sebelah kiri difaktorkan. Nah, kalau memfaktorkan, kita lihat bawahnya ini. Bawahnya X plus 4. Dengan demikian, ini pasti difaktorkan dalam bentuk ini ya. Dengan menggunakan yang ini. Dengan demikian, atasnya akan kecoret dalam bentuk ini. Kita nggak perlu pusing-pusing memfaktorkan yang ini. Tulis saja dalam bentuk X-1, karena X-1-nya pasti kecoret, bawahnya menghasilkan ini. Jadi atasnya kita faktorkan X-1. Nah, dikali berapa, itu supaya sama dengan atas. Bawahnya kita faktor X-4 ya maksud. Bawahnya kita faktorkan menjadi X-4 dikali X plus 4. Sesuai dengan yang ini ya. Nah, ini dikalikan supaya sama dengan atas gimana? Ini ada X, ini berarti 2X. 2X. Ya. Yang bagian belakangnya sini min 4 dikalikan berapa supaya plus 12 dikalikan min 3. Jadi kita nggak perlu memfaktorkan ya. Oke. Nah, coretnya yang ini. Nah, kita dapat ini. Dengan demikian, ini nilainya sama aja dengan yang ini. A, X plus B dibagi X plus 4. Gitu. Maka nilai A-nya berapa? Nilai A-nya 2. Gitu ya. Nilai B-nya berapa? Berapa nilai B-nya? Nilai B-nya min 3. Nah, tinggal dijawab. Jadi, sebentar ganti warna. Pak Mungkin suaranya habis deh. A ditambah B sama dengan 2 ditambah min 3 sama dengan min 1. Jadi saya ulangi sekali lagi, poin yang penting untuk di soal ini adalah memfaktorkan. Biasanya karena kalau ada angka di depan X kuadratnya, itu memfaktorkannya susah. Nah, menggunakan ini, persamaan yang ini, bahwa X kuadrat min 16 itu sama dengan X kuadrat min 4 kuadrat, maka kalau di sini ada X min 4, maka kalau di sini ada X plus 4, maka X min 4-nya harus hilang. Nah, kita tulis di sini X min 4. Gitu. Dikalikan berapa supaya sama dengan yang atas. Oke, jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Masih gampang. Kita lanjut? Iya, Pak. Lanjut ya. Oke, saya clear. Mungkin kalau untuk belajar lagi, lebih baik di screenshot aja biar cepat. Oke, kita lanjut nomor 2. Sudah dicoba dapatnya option yang mana? Sudah, Pak. Yang mana dapatnya? Yang Oke. Nah, untuk soal model begini itu ada 2 versi. Nah, hati-hati dengan kalimat yang kata yang di sini. Hati-hati dengan kata yang ada di sini ini. Ini bisa oleh, bisa juga dari, gitu ya. Kadang-kadang kan yang dari. Kalau kiri, pengurangan kiri oleh kanan, maka kiri dikurangi kanan, gitu ya. Kalau dari pengurangan kiri dari kanan, maka kanan dikurangi kiri, gitu ya. Oke, jadi ada 2 versi. Karena ini oleh berarti kiri dikurangi kanan. Jadi 2A min B per 10 dikurangi A min 3B per 15. Nah, tinggal diselesaikan. Oke, disamakan penyebutnya berapa? Yang paling kecil? 30. Atasnya dikalikan 10 bagi 30 bagi 10 dikalikan 3. 3A 2A dikurangi B.
Kemudian yang kiri dikalikan 2A min 3B. Oke. Jadi hasilnya langsung aja ya. 6 dikurangi 2 jadi 4A gitu. Min 3 ini min jadi plus ya. Min 3 plus 6 jadi plus 3 dibagi dengan 30. Oke. Jadi diingat sekali lagi, model pengurangan ini dan ini itu ada dua versi. Pakai kata penghubung oleh dan pakai kata penghubung dari. Kalau oleh berarti ini dikurangi ini. Kalau dari berarti ini dikurangi yang. Oke, masih mudah ya. Kita lanjut. Ya, lanjut, Pak. Lanjut ya. Nomor berikutnya, nomor 3. What values makes a fraction ini, pembagian ini, undivided. Artinya, apa yang membuat pernyataan ini tidak terdefinisi. Ya, betul. Jangan ragu-ragu mengatakannya. Ingat syarat-syarat itu apa, daerah asal harus apa gitu, domainnya syaratnya harus apa, ingat ya. Jadi kalau ada pembagian, misalkan fx dibagi dengan gx itu, misalkan ini hx gitu ya, maka syaratnya apa? Yang di bawah tidak boleh sama dengan 0. Karena bilangan dibagi 0 tidak terdefinisi. Kalau ada syarat fx sama dengan akar gx, apa syaratnya? Yang di dalam akar tidak boleh negatif ya, atau min. Jadi gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. 0 boleh? 0 boleh. Oke. Karena ini pembagian berarti bawahnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi x pangkat 3 min 3 plus ya 3x kuadrat min 4x itu tidak boleh sama dengan 0. Ini ada x-nya, ada x semua, jadi keluarkan x dikali x kuadrat plus 3x min 4 tidak boleh sama dengan 0. Berapa faktornya? X plus 4 dikali X min 4 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 0 atau min 4 atau 1. Mana jawabannya? Ya? Oke, ya. B. Masih mudah. Oke, bisa dilanjut ya. Kita lanjut ya. Saya clear. Iya, Pak. Ya. Oke, Pak. Oke.
nomor 4. Nah, ini ada versi yang Pak Mukti jelaskan tadi. Kalau pengurangan ini dari ini, berarti yang kanan dikurangi yang kiri. Kiri. Iya. Dicoba dulu yang belum nyoba. Yang kanan dikurangi yang kiri. 5 dibagi. Nah, ini kan yang dipakai tadi ya, X kuadrat min 16. Ini saya tulis dulu deh, menyamakan penyebutnya nanti. Min 16 dikurangi 3 per X min 4. Tuh. Nah, yang ini itu kan X min 4 kali X plus 4. Kalau kita menyamakan penyebutnya, langsung aja yang sebelah sini saya kalikan dengan X plus 4. Pasnya juga saya kalikan dengan X plus 4. Ya. Ingat, bilangan dikalikan 1, nilainya tidak berubah. Ini sama dengan, langsung aja, yang ada variabel X-nya. Min, ini ada min-nya ya. Saya tulis di depan. Min 3X. Kemudian konstantannya 5 dikurangi 12. 3 kali 4. Berapa 5 dikurangi 17? Min 7 ya dibagi dengan 16 dibagi dengan X kuadrat min 16. Nah, jangan lupa ini itu X kuadratnya ada di sini. Jadi kalau dibalik gimana? Kalau dibalik yang atas dikalikan min, yang bawah dikalikan min. Jadi yang atas saya kalikan min, bawahnya juga saya kalikan min. Jadinya gimana? 3X plus 7. Ini kalau dikalikan min, 16-nya jadi ke kanan. Ke kiri, 16 min X kuadrat. Jadi ini nilai A-nya, yang ini nilai B-nya. Dua A plus B sama dengan 6 tambah 7, 13. Oke. Jadi untuk soal yang ini, jebakannya ada di sini ya. Jebakannya ada di X kuadrat min 16, sedangkan yang ditanyakan 16 min X kuadrat. Oke, masih mudah, lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke. Nomor 5. Nah, ini ada kata yang seperti tadi. Hasil pembagian ini dari ini, berarti kanan dibagi kiri atau kiri dibagi kanan? Kanan dibagi kiri. Kanan dibagi kiri. Kiri. Oke. Ingat, dibagi itu sama aja dengan dikali kebalikannya. Kannya. Ya. Dibagi itu sama aja dengan dikali kebalikannya. Dengan demikian, kita jangan membagi ya. Jadi, X kuadrat min X min 6 per 3Y. Nah, dikali kebalikannya. Kebalikan ini berarti 3Y kuadrat dibagi dengan XY plus 2Y. Nah, Pak, itu ya? bukannya 2Y kuadrat. Yang mana? Oh iya. Ya, ini bukan 3 ya, 2. Oke, terima kasih. Ini 2. Oke.
Oke, ini Y-nya saya coret hilang 1 kuadratnya. Ya. Oke. Oke, Kak. Nah, tinggal diselesaikan. Oke, bisa menyelesaikannya. Berapa hasilnya? Oke, yang atas. Yang atas berarti 2 dikali, ini bisa difaktorkan nggak? Ini bisa difaktorkan nggak? Bisa lah. X Bisa. min Bisa. 3 dikali X X Plus 2. plus 2. plus 2. 2. Oke, yang bawahnya. Ini ada Y-nya semua, jadi Y-nya keluarin. ya Y dikali X 3 plus 2. X plus 6. Oke. Karena ada 3-nya. Oh, ya. Iya, iya. Oke. Nah, yang ini bisa coret, ini coret, sini coret, jadi 3. Betul? 3. Oh, Oke, ya, betul. jadi hasilnya 2 per 2 dikali X min 3, ya tinggal ditulis aja ya, dibagi 3Y. Oke. Y-nya bukan 2X min 6, ini jawabannya nggak ada kurang Y-nya. Y-nya nggak kecoret kan, ini kuadrat, ini 1. Y yang atas. Nah, Y yang atas mana? Oh, Y-nya masih ada 1. Oh iya, nggak teliti. Bentar. Ini kan masih ada Y-nya ya? Iya. Oke. Berarti di sini ada Y. Gitu. Bentar. Sini masih ada Y. Oke. Jadi Y-nya kecoret. Jadi Y-nya tidak ada. Oke. Betul. Y-nya kecoret sama ini. Jawabannya yang C. Lanjut ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Oke. Nomor 6. Jika 2 per 3X ditambah 3X plus 2 per 9X nilainya sama dengan PQ, PX plus Q per RX, maka nilai PQR sama dengan berapa? Nah, ini menyamakan antara yang kiri dan yang kanan. Di bagian ini langsung saja saya samakan penyebutnya. Saya samakan penyebutnya berarti 9X. yang ini dikali 3 per 3 gitu ya. Oke. Jadi 6 ditambah 3X plus 2 dibagi dengan 9X gitu, sama dengan PX plus Q dibagi dengan RX. Nah, saya tulis sekali lagi. Ini berarti 3X plus 8 sama dengan 9X. Sama dengan PX plus I dibagi RX. Oke. Ada posisinya sendiri. P-nya 3, Q-nya 8, R-nya 9. Jadi P, Q, R sama dengan 3 kali 8 kali 9. Kita nggak perlu menghitung digit paling belakang berapa?
3 kali 8, 4. 4 kali 9, 36. Nah, yang belakangnya 6. cuma 1. Iya, nggak usah ngitung full. Kecuali belakangnya ada yang sama, baru ngitung full. Oh, itu ada yang sama ya? 2, 1, Ada 6. yang sama. Nggak dilihat. 216 ya? Iya. Oke. 216. Ternyata ada yang sama. Oke, masih muda. Di atas-atas soalnya pemanasan. Lanjut ya. Iya, Pak. Nomor 7. A pangkat 2, B pangkat 5 dikurangi 8 nilainya 280. Sedangkan AB nilainya 6. Berapa nilai B per A? Ada yang sudah menyelesaikan? Berapa jawabannya? Oke, yang sebelah kiri kita rubah dalam bentuk AB ya. Langsung aja. AB dikuadratkan. Ini berarti A kuadrat B kuadrat. Supaya jadi pangkat B pangkat 5, maka dikali B pangkat 3. B pangkat 3. Iya, dikurangi 8, nilainya 280. Nah, ini nilainya 6. Jadi 6 kuadrat kali B pangkat 3 sama dengan, saya pindah ke kanan ya, 288. B pangkat 3 sama dengan 280 bagi 36. Berapa? 8. Jadi B-nya sama dengan 2. Nah, dari sini kita dapat A-nya sama dengan 3. Oke, jadi B per A sama dengan 2/3. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Masih muda. Nomor 8. A website uses the formula below to calculate a seller's rating R based on the number of favorable reviews F and unfavorable reviews N. Which of the following express the number of favorable reviews in the term of other variable? Jadi suruh merubah F dalam bentuk variabel yang lainnya. Ini kalau di kurikulum Cambridge ada di kelas SMP. Jadi suruh mengganti persamaan ini dalam bentuk misalkan bisa N sama dengan apa, F sama dengan apa. Nah, untuk soal ini suruh merubah F sama dengan dalam bentuk R dan N. Oke? Ini kan penjumlahan, berarti kalau pindah ke ruas kanan harus dikasih kurung. Jadi R dikali N plus F sama dengan F. Gitu ya? Rn plus Rf sama dengan F. Gitu? Oke. Yang mau dicarikan F-nya. Berarti Rn sama dengan, ini pindah ke sana, F dikali 1 min R. Betul? Jadi F sama dengan Rn dibagi 1 min R.
Ada yang rumahnya Pasar Minggu? Ini kebanyakan dari Jakarta kan? Iya, Pak. Iya. Iya, Ada yang rumahnya Pasar Minggu nggak? Saya di Meruya, Pak. Oh, cowok. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Lanjut. Masih gampang. Nomor 9. Nah, mulai mikir dikit. Siapa yang sudah mencoba? Siapa yang sudah mencoba? Jawabannya yang mana? Oke, kalau ini, kalau A ditambah B dikuadratkan, itu jadinya A kuadrat plus 2AB plus B plus kuadrat. 2AB plus B kuadrat. Kalau A min B dikuadratkan sama dengan A kuadrat A kuadrat min 2AB 2AB plus B kuadrat. kuadrat. Nah, dari sini kita sekarang sudah tahu arahnya. Berarti ini saya kuadratkan. Jadi A min B dibagi dengan A plus B, saya kuadratkan. Berarti atasnya dikuadratkan, bawahnya dikuadratkan. Pakai yang ini tadi ya. A kuadrat plus B kuadrat min 2AB, saya tulis ini boleh ya. Bawahnya A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Nah, dari sini yang atasnya yang bawahnya yang plus. Dari sini A kuadrat B kuadratnya nilainya 6AB. Jadi 6AB min 2AB dibagi 6AB plus 2AB. Berapa ini? AB-nya dicoret. Jadi berapa? 4/8. Atau setengah. Gitu. Maka nilai A min B per A plus B, ini kan kuadrat ya, tinggal akar setengah, sama dengan setengah akar 2. Pak, mau nanya tadi yang 6AB min 2AB per 6AB plus 2AB itu gimana? Oh, Ketinggalan. Oke. Yang ini, sebentar, saya kasih warna yang beda. Ini A, kok itu lagi, bentar. A kuadrat plus B kuadrat, ini nilainya 6AB. Ini kan ini, saya ganti jadi 6AB. Oke. Oh, Ini iya. kan ada variabel AB semuanya, boleh dong dicoret variabelnya. Oh. Ya, jadi tinggal angka saja. Nah, gitu. Oke, sudah jelas? Ya. Lanjut ya. Ya, Pak. Oke. Nomor 10. Jika X dan Y adalah bilangan real yang memenuhi persamaan X akar Y min Y akar X sama dengan 12 akar 2 dan akar X plus akar Y dibagi akar X Y 5 akar 2 per 12, maka nilai X min Y-nya berapa?
Coba dianalisis dulu. Coba dulu boleh. Ini dasar teorinya masih pakai yang tadi karena memang dipakai di mana-mana. Jadi menghitungnya pakai persamaan ini. Jangan dilupakan ya persamaan yang ini. A plus B dikali A min B. Arahnya ke situ. Boleh dong mencoba dulu? Ada yang sudah dapat? Siapa yang sudah dapat? Ini persamaan yang kanan saya tulis ulang di sini. Akar X ditambah akar Y dibagi akar XY nilainya 5 akar 2 dibagi 12. Nah, karena arahnya ke sini, apa sih yang mau kita lakukan? Kalikan yang sebelah kiri dengan akar X min akar Y. Bawahnya juga harus sama. Kalau nggak sama, nggak boleh. Ini kan nilainya 1. Bilangan dikalikan 1 nggak berubah kan nilainya? Sudah kelihatan arahnya? Oke. Yang atas itu berarti ini ya, jadi A kuadrat min B kuadrat. Akar X dikali akar X, akarnya hilang. X min Y. Betul? Ya. Nah, bawahnya berarti akar X dikali ini dikurangi akar X dikali ini. Nanti nilainya sama dengan ini. X min akar Y, X akar Y, min Y akar X. Iya, udah kelihatan belum akarnya? Sudah. 5 akar 2 per 12. Nah, ini kan nilainya 2 akar 12. Jadi, dari sini X min Y sama dengan 5 akar 2 per 12 dikalikan ini. Kan ini nilainya, yang bawah nilainya itu. Dikali 12 akar 2. Nah, ketemu jawabannya. 12-nya kecoret. 5 kali 2, 10. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya enggak ya, cukup jelas ya. Lanjut ya. Pokoknya kalau nggak jelas langsung ditanyakan. Oke, kita lanjut. Nomor 11. Pahami maksudnya. Four times the cube of number is equal to
48 times startnya dikali ya, times the number minus 4 times the square of the number. Apa maksudnya? 4 kali. Kalau cube artinya apa cube? Kubus. Kubus. Dadu. Bukan, pangkat 3. Dadu. Ini artinya pangkat 3. Ya sebenarnya sama aja sih, dadu kan pangkat cube itu. Kalau square artinya apa square? Kuadrat. Ya, mengenal istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Jadi 4 kali suatu bilangan kubik atau bilangan pangkat 3 itu nilainya sama dengan 48 48 times the number, jadi 48A dikurangi 4 kali kuadratnya gitu jadinya. Jadi persamaannya gimana? 4 kali suatu bilangan pangkat 3 sama dengan 48 kali bilangan tersebut dikurangi 4 kali kuadrat bilangan tersebut. Nah, maksudnya gitu. Jadi gimana persamaannya? Tinggal dulu saja ya. 4A pangkat 3 sama dengan 48A dikurangi 4 kali bilangan kuadratnya. Oke, ini ada A semua. Saya coret A-nya boleh ya? Jangan saya coret A-nya deh, saya bagi dengan 4A. Oke. Jadi ini A kuadrat. Ini dibagi 4A berapa? 12, gitu ya. Ini bagi 4A, A. Nah, jadi persamaan kuadrat. A kuadrat plus A min 12 sama dengan 0. Tinggal difaktorkan. Berapa faktornya? Plus 4 min 3. Okay. The number is greater than 0. Berarti yang diambil yang A sama dengan 3. Gitu ya. Itu jawabannya ya. Pak, kalau misalnya di optionnya ada min 4. Kalau di optionnya ada min 4, pasti nggak ada keterangannya ini. The number is greater than O. Iya. Karena ada keterangannya ini, makanya diambil yang 3. Nah. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Lanjut, nomor 12. Jika X sama dengan 5 pangkat 2020 dikurangi 5 pangkat 2019 per 24 dan Y 5 pangkat 2020 per 20, maka hubungan kita mau membandingkan X dan Y besar mana? Mau mencoba? Tentu saja yang pertama harus kita lakukan adalah ini. Faktor persekutuan terbesar dari 5 pangkat 2020
dengan 5 pangkat 20 29. Karena ini ada ini, ada ini. Berapa FPP-nya? 2019. Nah, 5 pangkat 2019. 2019. Jadi yang sebelah sini saya faktorkan menjadi 5 pangkat 2019. Dikali berapa supaya 2020 pangkatnya? Dikali 5 pangkat 1. Oke. Dikurangi 1. Itu dibagi dengan 24. Nah, sekarang yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan karena kita mau membandingkan juga harus dikalikan dengan ini. 5 pangkat 2019 dikali 5 dibagi 20. Nah, yang ini karena ini sama, bolehlah saya coret yang ini. Kan kita mau membandingkan. Oke. Jadi yang sebelah kiri adalah 4/24. Yang sebelah kanan 5/20. Ini kita sederhanakan jadi berapa? 1/4. Yang sebelah kiri kita sederhanakan jadi 1/6. Lebih besar mana? 1/6 sama 1/4? 1/4. Lebih besar 1/4. Nah, udah. Jadi Y-nya lebih besar dari X. Karena yang disebutkan di kanan yang Y ya. Pak, itu 5 kurang 1 dari mana ya, Pak? Oke, saya ulangi. Jadi ini ada 5 pangkat 2020, ada 5 pangkat 2019, ini juga ya. Nah, FVP dari ketiganya ini adalah 5 pangkat 2019. Ingat, 5 pangkat 2019 dikalikan 5 pangkat 1, hasilnya 5 pangkat 2020. Kan pangkatnya dijumlah, 2019 tambah 1. Iya. Oke. Nah, di sini kan 5 pangkat 2019, berarti dikurangi 1. Jadi ini kali ini sama dengan ini kali ini sama dengan ini, gitu. Paham? Paham nggak? Paham. Iya. Itu ya, asalnya dari situ ya. Jadi yang sebelah kiri ini saya faktorkan jadi begini. Supaya apa? Supaya kita bisa mencoret dengan yang ini. Ini juga saya faktorkan menjadi 5 kali 2000 pangkat 19 kali 5 pangkat 1. Ini kan ada, karena membandingkan kan boleh dong kita coret yang ini. Jadi tinggal angka yang ini saja. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nomor 13. The product of 3 consecutive positive integers is equal to 56 more than the cube of the first integer. What is the largest of these 3 integers? Consecutive itu artinya apa? Ini artinya apa? Ini artinya berurutan. Berurutan. Oke. Jadi ada hasil kali 3 bilangan positif, 3 bilangan bulat positif berurutan, itu nilainya 56 lebih besar daripada kuadrat bilangan pertama. Paham maksudnya? Kan, Pak. Saya ulangi ya. Hasil kali 3 bilangan bulat berurutan itu nilainya sama dengan 56 ditambah kuadrat dari bilangan pertama. Nah, kalau ada soal ini consecutive itu yang berurutan, kita misalkan kalau bilangan bulat berurutan berarti yang pertama, kalau yang pertama A, yang kedua apa? Ya A ditambah 1, gitu kan? Oke.
Yang bilangan ketiga, ya A ditambah 2. Ini namanya hasil kali 3 bilangan bulat berurutan. Sebentar, aku lihat ada chat masuk. Oh, menjelasin. Terima kasih. Ada yang menjelasin. Oh, menjelasin apa nanya sih? Cube pangkat 3 atau pangkat 2? Kalau cube itu pangkat 3. Kalau cube pangkat 3. Ya, yang ini pangkat 3. Oke. Kemudian kalimat yang kedua, is equal to 56 more than, berarti sama dengan 56 ditambah A-nya cube itu pangkat 3. Nah, saya tadi salah sebut ya, pangkat 2. Oke. Nah, persamaannya jadi begitu. Tinggal diselesaikan. Oke, kita kali-kalikan. Ya, ini kali ini A pangkat 2. A pangkat 2 dikalikan A pangkat 3. Gitu ya. Terus bilangannya di tengah, A ditambah 2A. Berapa? 3A. 3A dikali A sama dengan 3A kuadrat. Gitu ya. Kemudian bilangan yang paling kanan, 1 kali 2, 2 kali A, 2A. Sama dengan 56 ditambah A pangkat 3. Nah, A pangkat 3-nya, sini 1, habis. Sebentar, kok gede banget. Ini habis sama I. Nah, jadilah persamaan kuadrat. Jadi, 3A kuadrat tambah 2A, nilainya 56. Oke. Nah, kalian bisa memfaktorkan. Atau cara yang kedua pakai intuisi. Pernah nggak kalian menyelesaikan masalah dengan intuisi? Kalau dengan intuisi, ini kita faktorkan. A dikali 3A tambah 2 sama dengan 56. Daripada kalian memfaktorkan, nah berapa nilai A-nya dari option yang ada di sini? 56 itu berapa kali berapa sih? 2 kali 2 ke 8. 4 kali 4 ke 8. Nah itu pas itu. Ini 4, ini 14. Atau cara lain boleh kalian memfaktorkan. Pakai intuisi semacam itu biasanya lebih cepat. Oke, A-nya 4 ya. 4 kali 3, 12 tambah 2, 14. 4 kali 14, 56. Jadi jawabnya 4. Yang ditanya largest integer, nggak teliti deh. Apa itu largest integer? Saya tulis di sini. Largest integer berarti bilangan yang paling besar ya. Bilangan yang paling besar berapa? Ya 4 ditambah 2. Ini yang bilangan yang paling besar. Jawabannya 6. Bukan A-nya. Oke, ada yang ditanyakan?
Pak, kok tadi itu plus 4 plus 2? Kenapa? Oh, karena yang ditanyakan largest integer. Jadi ini A itu bilangan yang paling kecil. Kemudian kalau dia berurutan berarti bilangan berikutnya adalah A tambah 1. Bilangan yang paling besar adalah A tambah 2. Di sini kita mencari nilai A-nya. A-nya 4. Maka bilangan yang paling besar A tambah 2. Oh, oke. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Nomor 14. Dicoba dulu boleh. Kamu tuh izin sebentar, 1 menit ngambil minum ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Mau nanya, kalian semuanya besok daftar atau hari keberapa? Kayaknya masih nanti deh, kayak di tengah-tengah. Oke, kita lanjut. Udah coba belum? Jika X lebih kecil dari Y dan Y-nya lebih kecil dari 0, itu kesimpulannya X dan Y bilangan negatif. Maka pernyataan di bawah ini yang bernilai positif. Kalau X dan Y negatif, berarti yang A negatif ya. Yang A negatif. Kemudian, kalau X itu lebih kecil dari Y, maka X dikurangi Y positif atau negatif? Positif. Positif. X dikurangi Y positif. Dia berlaku maupun X dan Y-nya bilangan positif atau X-Y-nya bilangan negatif, semuanya berlaku. Ini nilainya positif. Oke, jawabannya langsung ketemu yang B. Kita buktikan yang C, boleh. Yang C itu kalau saya samakan penyebutnya itu menjadi Y min X dibagi X Y. Nah, bawahnya positif karena min kali min ya, tapi atasnya negatif karena ini Y-nya lebih besar dari X. Dan X-nya bilangan negatif. Oke, jawabannya yang B. Mau nanya deh. Ya. Kan saya masukin misalnya X-nya min 2, terus Y-nya min 1. Kalau misalnya 1 per X kan min setengah, terus 1 per Y jadinya plus 1 kan? Itu plus tetap dapat ya? Yang Gimana option yang deh? mana? Option yang mana? Option Yang yang C. mana? Kayaknya Pak Murti kebalik deh. Bentar ya. Ini kita misalkan X-nya option yang B ya. Bentar. Option yang B, kita misalkan X-nya sama dengan min 3, Y-nya sama dengan min 2, maka X min Y sama dengan min 1, ya Pak Murti kebalik. Jawabannya yang C. Ini hasilnya negatif. Nah, yang ini positif, ini selalu
positif. Jawabannya yang C, bukan yang B. Benar ya? Jadi kalau Y-nya lebih besar dari X, maka Y dikurangi X positif. Karena Y-nya lebih besar. Jadi Y-nya lebih besar dari X. Maka kalau Y dikurangi X, nilainya positif. Y dikurangi X, nilainya positif. Oke ya, nggak ada perdebatan lagi. Kita lanjut. Nomor 15. 0 lebih besar dari X, dan X-nya lebih kecil dari 0, lebih kecil, X-nya lebih besar dari 0, X-nya lebih kecil dari 2Y, dan 2Y lebih kecil dari 2. Jika Z sama dengan X plus Y, maka nilai Z berbeda, nilainya antara berapa? Ayo, sudah mulai mikir, coba. Siapa dapat jawabannya? Kita ambil yang ini dulu. Nah, kita ambil sebagian-sebagian aja. Oke. Dari sini kita dapat 2Y itu lebih kecil dari 2. Maka Y-nya lebih kecil dari Y-nya lebih kecil dari 1. Iya. Nah, di sini kan ada 0, berarti Y-nya juga harus lebih besar dari 0. Oke? Ya. Kemudian kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini. Nah, kita ambil yang ini. Kita tulis di sini. X itu lebih kecil dari 2Y. Oke? X lebih kecil dari 2Y. X sama Y lebih besar mana sih? X sama Y lebih besar mana? Y. Lebih besar X dong. Kan X-nya 2 kali Y. Ya enggak? Kan X-nya 2 kali Y. Iya, Pak. Iya, dan semuanya bilangan positif. Artinya ini bisa saya tulis menjadi X-nya itu nilainya antara 0 sampai 2. Gitu. Nah, kalau keduanya saya gabung, saya jumlahkan menjadi gini. 0 lebih kecil dari Y, lebih kecil dari 1. 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2. Saya jumlahkan, maka 0 lebih kecil dari X ditambah Y, lebih kecil dari 1 tambah 2. 3. Nah, Z-nya kan X plus Y. Nah, kita udah ketemu jawabannya. Jadi, nilainya antara 0 sampai 3. Ada yang mau ditanyakan untuk soal yang ini?
Sebentar, ada yang nanya di chat. Oh, nanya sama temannya yang lain. Lanjut ya. Ya, Pak. Nomor 16. Jika 2AB dibagi A plus B sama dengan 1, AC dibagi A plus C sama dengan 7, BC dibagi B plus C sama dengan 2, maka nilai super A, super B, super C. Ada yang sudah melihat clue-nya? Coba perhatikan, kalau ini saya balik, A plus B-nya di atas, kan bisa dibagi ya. Karena A plus B dibagi ini sama dengan A dibagi ini ditambah B bagi ini. Oke? Saya balik boleh ya? Jadi A ditambah B dibagi 2AB, nilainya 1/1. Dibalik boleh. Nah, sekarang ini bisa dipecah. Jadi A dibagi ini ditambah B dibagi ini. A dibagi 2AB jadinya berapa? 1/2B. 2B. B dibagi dengan 2AB sama dengan 1/2A. Sama dengan 1. 1. Nah, dengan demikian 1/B. Nulisnya kurang jelas. Bentar. 1 plus B. 1 plus B ditambah 1 plus A. Berapa nilainya? 2-nya lari ke sana. 2. Oke? Nah, demikian juga untuk yang ini. Saya balik. A ditambah C dibagi dengan AC. Berapa nilainya? Dibalik 7. 7. Oke. Nah, A dibagi AC itu 1/C. Ditambah 1/A. Nilainya 7. Nah, demikian juga untuk yang satunya. Yang satunya saya balik B ditambah C dibagi dengan BC sama dengan berapa? 1/2. 1/2. Iya, dibalik kan. Nah, ini nilainya 1/C ditambah 1/B sama dengan 1/2. Nah, kalau masing-masing ini saya jumlahkan, sebentar biar sesuai dengan warnanya, masing-masing ini saya jumlahkan, hasilnya berapa? Ini kan ada A-nya ada 2, B-nya ada 2, C-nya ada 2. Ya enggak? Iya. 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 Iya, betul. Kalau saya jumlahkan berarti 2 dikali 1/A ditambah 1/B ditambah 1/C sama dengan 2 ditambah 7 ditambah 1/2. Nah, kita dapatkan hasilnya ini. Berapa? 19/2. Oke. Iya, betul. Oke, ditambah 1/C sama dengan ini 19/2 ya. 19/2 dikali setengah. Ini 2-nya pindah ke sini jadi setengah. Jadi 19/4. Ini asalnya di sini paham ya. Ini masing-masing ada 1/B, 1/B. Ini ada 1/A, ini 1/A, ini ada 1/C, 1/C. Jadi kalau saya jumlahkan 1/A, 1/B, 1/C-nya ada 2.
itu 19 per 2 dikali 1 per 2 itu dari mana ya, Pak? Oke. 2 tambah 7 tambah setengah itu 19 per 2. Samakan penyebutnya. 2 tambah 7. Bisa ya? Bisa. Oke. Kemudian yang setengah yang ini, itu ini. 2 ini kan perkalian, pindah ke sana jadi setengah. Oh, oke. Nah. Pak, Lanjut itu ya. yang Iya ya. Gimana? itu yang 1/2 1/2B plus 1/2A sama dengan 1. Itu jadi 1/B plus 1/A sama dengan 2 itu dikali 2 semua. Iya, jadi kita lihat ini yang kotak ini. Ini kan ada 1/A, ini ada 1/A, oke? Iya. Ini ada 1/B, ini ada 1/B, ini ada 1/C, ini ada 1/K, masing-masing 2. Jadi 2 kali 1 masing-masing, itu nilainya 2 tambah 7 tambah setengah. Oke. Nah, lihat ya. Oke. Lanjut ya. Ya, Pak. Oke. Nomor 17. Coba dilihatin dulu, dianalisis. Siapa yang udah bisa ngelihat jawabannya? Ratus 36. Iya, betul. Ini kalau saya kuadratkan jadi ini. Kalau saya kuadratkan jadi ini. Oke? Benar nggak? Ya? Ya. Jadi jawabannya 10 kuadrat tambah 6 kuadrat. Iya, betul. 136. Cukup jelas ya? Saya lanjut. Nomor 18. X kuadrat min 7X plus 2 sama dengan 0. Maka nilai X kuadrat ditambah 1/X kuadrat. Dicoba dulu boleh. Siapa yang paling jeli melihat? Pasti sudah bisa menjawab. Ada yang sudah nemu jalannya? Ada yang sudah nemu belum? Belum, Pak. Belum. Yaudah, kita bahas. Ini min 7X-nya saya pindah ke kanan. Jadi 2X kuadrat plus 2 sama dengan 7X. Benar nggak?
Nah, saya bagi dengan X. Ini semuanya saya bagi dengan X. Ini dibagi dengan X berapa? 2. 2x. Dibagi dengan X, 2X. 2x. Kemudian, ini dibagi dengan X, jadi 2 per 2 per x. ini dibagi dengan X, 7. 7 ya. Iya. 7. Ini 2-nya boleh nggak keluar? 2 dikali X ditambah 1 X sama dengan 7. Oke? Ya, udah kelihatan nggak clue-nya? Udah. Udah. Ini saya kuadratkan, jadi 4 dikali X kuadrat. Ini kali 2 plus 2. Ini dikuadratkan plus 1 X kuadrat sama dengan 49. Oke, jadi X kuadrat ditambah 1 X kuadrat sama dengan 49 per 4. Ini 2-nya pindah ke kanan, dikurangi 2. Berapa tuh? Sama kan menyebutnya 49 dikurangi 8, 41 per 4. Oke, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Pak, 2 itu dapat dari mana? 2 yang mana? Yang ini? Yang di bawah, yang bawahnya. Yang di bawah, yang mana? Yang 4 Ini? dikali X kuadrat. 4 dikali X. Oh, yang ini. Yang ini. Saya jabarkan di sini ya, tersendiri saya jelaskan. Saya jelaskan. Nih. X plus 1 X dikuadratkan, itu artinya dikalikan yang sama ya. Oke. Ini kali ini X kuadrat. Oke. Ini kali ini berapa? 1. Ini kali ini berapa? 1 juga. Dijumlah jadi 2. Kanan kali kanan, 1 kuadrat. Nah, gitu. Paham? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Saya lanjut ya. Nomor 19. Jika 3 min 2x lebih besar dari 7 dan 3 plus 2y sama dengan 9, dengan x dan y merupakan bilangan bulat, maka nilai dari 4x plus 2y yang mungkin. Dianalisis dulu, dicoba dulu. Ya. Ini kayaknya ada yang salah ketik. Ini saya misalkan A, gitu. Yang ditanyakan A ya. Nah, ini A semua ini. Nah, bukan X. Nah,
Kalau cuma ditanya X-nya, bisa pakai persamaan yang sebelah kiri, yang atas itu saja. Ya, kalau yang ditanyakan cuma X-nya, bisa pakai yang ini saja itu. Yang ini saja. Ini juga A. Ada yang sudah dapat? Oke, kita bahas untuk yang kiri itu 2X saya pindah ke kanan, 7-nya pindah ke kiri. Lebih besar dari 2X, gitu ya. Atau 2X lebih kecil sama dengan min 4. Oke? Nah, karena ini yang ditanyakan 4X, saya kalikan 2, jadi 4X lebih kecil sama dengan min ke 8. Kemudian yang kanan itu berarti 2Y sama dengan 9 dikurangi 3. 2Y sama dengan 6. Oke? Nah, kalau saya jumlahkan, ya, ini saya pindahkan ke bawah sini. 2Y sama dengan 6. Oke? Saya jumlahkan ya. Saya jumlahkan berarti 4X ditambah 2Y harus lebih kecil sama dengan min 8 tambah 6. Min 2. Nah, itu caranya. Jadi jawabannya ya? Jawabannya ya? Yang E. Iya. Oke, jelas ya? Lanjut. Nomor 20. Diketahui X, Y, dan Z adalah bilangan bulat positif. Jadi, semua bilangannya bulat positif. Kalau X lebih kecil dari Y dan X lebih besar dari 3Z, maka berlaku. Nah, kedua pertidaksamaan ini bisa saya gabungkan menjadi gimana? X-nya lebih besar dari 3Z dan X-nya lebih kecil dari Y. Kalau saya gabung jadi bisa jadi gini. 3Z lebih besar dari X, lebih kecil dari Y. Ini ya. Betul? Iya, Pak. Iya. Nah, dari sini jawabannya yang mana? Z-nya lebih besar dari Y. Benar nggak? Salah ya? Belum tentu. Mana jawabannya? Oke, kita silangin aja. Yang ini salah. Nah, misalkan yang C, Y-nya lebih besar dari Z. Y-nya lebih besar dari Z. Salah ya? Belum tentu. Iya, benar yang B. Z, Y-nya lebih kecil dari 3Z. Salah lagi. Ini juga salah. Jawabannya yang B.
ada 30 soal. Kalian masih ada acara nggak sih? Kita selesaikan mau nggak sampai 30? Boleh, Pak. Boleh, Kak. Ya, oke ya, kita selesaikan sampai 30 ya. Sudah malam ini nggak ada acara lagi. Pak Mukti juga udah free nggak ngajar lagi. Oke, kita selesaikan. Nomor 21. Diketahui X min Z lebih besar dari 2Y dan Y min Z lebih kecil dari 2X. Kesimpulannya yang mana? Caranya pakai yang tadi. Caranya pakai yang tadi. Boleh ini saya tulis jadi gini. 2Y lebih kecil sama dengan X min Z. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ini kalau saya jumlah, Z-nya hilang. Ini kan hilang sama ini. Benar nggak? Iya. Ya. Jadi 3Y lebih kecil dari 3X. Nah, Y-nya lebih kecil sama dengan X. Itu jadinya. Mana jawabannya? Oh, nggak ada. Oh, ada yang E. Ya. Yang E. Oke, jelas ya. Lanjut. Nah, sekarang himpunan diagram Venn. Ini kemarin keluar di soal UTBK. Daerah yang diarsir menyatakan. Nah, ini masih gampang. Ayo yang mana? C ya, Kak? Ya. A gabungan B itu berarti semua ini dikurangi yang C. Ya. Udah, masih gampang ya. A digabung B dikurangi C. Jadi A digabung B dikurangi C. Nah, ketemunya yang lanjut. Kalau yang gampang kita selesaikan dengan cepat. Ah, coba yang mana? A iris C gabung B. Ya betul. A diiriskan dengan C digabung dengan B. Jadi A irisan C adalah yang ini digabung dengan B. Oke, betul. A irisan B gabung A irisan C bergabung dengan B. Oke. Lanjut, masih gampang. Nah, sekarang C kurang A gabung B. C kurang A gabung B. C dikurangi A gabung B. Bukan. Gabung. Salah. Iya, lagi. Dicoba lagi. Yang A bukan, Pak? Yang A, coba. C diiriskan dengan A irisan B komplement. Iya, betul yang A. Betul. Jadi A irisan B komplement itu selain ini ya, selain yang ini digabung dengan C ya, maka didapat yang diarsir. Oke, betul yang A. Siapa yang masih bingung? Saya, Pak. Oke. Saya gambar satu-satu kalau masih bingung. Bentar, saya pakai full. Oke. Jadi A irisan B komplement itu selain ini A irisan B komplement itu semuanya A irisan B komplement itu selain yang saya merahin ya, selain ini. Oke. Itu
A irisan B komplement. Nah, A irisan B komplement itu selain ini berarti semuanya di luar, di sini juga, di sini juga. Nah, kalau diiriskan dengan C, nah jadinya yang di akhir. Bisa membayangkan? Bisa ya? Iya. Lanjut. Yang mana jawabannya? A ya, Pak. Oke, kita coba yang A. B irisan C komplement. Berarti selain ini ya. Selain ini kalau diiriskan dengan A, ada ininya, yang A. Yang A ininya ada. Nah, iya. Ayo yang mana? Kita coba yang B ya. Kita kerjakan yang di dalam kurung sini dulu. A gabungan B. A gabungan B, tetapi komplement. Oh, berarti di luar A dan B ya. Di luar A dan B diiriskan, ya. A digabung dengan C. B digabung dengan C, berarti di luar B dan C. Berarti ini enggak ikut ya? Betul? Diiriskan dengan A, berarti ininya juga ikut. Betul? Iya. Ya, bukan B. Sekarang yang C. C komplement digabung dengan B. C komplement digabung dengan B. Benar. Iya, yang C jawabannya. C komplement digabung dengan B, ininya ada, cuma diiriskan dengan A, jadinya ini. Oke, yang C. Oh. Siapa yang masih bingung? Udah ada yang bingung? Kalau nggak ada, lanjut. The solution for the Venn diagram below is mana yang benar? Oke, kita cek. Kalau digabung dengan B, berarti di sini ikut ya. Sudah pasti salah. Benar nggak? Kalau digabung dengan B, berarti di sini ikut. Ya nggak? Maksudnya B-nya warna hitam, Pak? Bukan, B-nya yang ini. B-nya yang segitiga yang ini. A-nya segitiga yang ini. C-nya yang itu. Apa ini? Jejak pinjang. Iya. Ya udah, kita bahas. C irisan A komplement, berarti di luar A diiriskan dengan C, berarti ini ya. Saya kasih bold, bentar. C irisan A komplement itu berarti ini, benar? Ya, itu C irisan A komplement. Digabung dengan B, oh, pasti bukan A jawabannya. Kalau ini digabung dengan B, berarti jawabannya mana? Ini semua. Nah itu jawabannya. Oke, yang A salah ya? Iya. Oke. Sekarang yang B. Yang B, A digabung dengan C. Ini A digabung dengan C. Diiriskan dengan B komplement. Jadi A digabung dengan C, itu semuanya ini. Oke. Diiriskan dengan B komplement. B komplement berarti semuanya di luar B. Oke, irisan ini. Oke.
Nah, berarti yang di bawah sini ikut ya, sedangkan ini nggak ada. Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa. Ya. Yang 4 option B salah. Oke. Sekarang option C. A digabung B digabung C ya, berarti semuanya ya. Jelas salah ya. Oke, sekarang yang option A. A irisan B komplement. A irisan yang bukan B. A irisan yang bukan B. Mana? Ini jawabannya. Oke? Betul? Iya. Nah, ini ya. Diiriskan dengan C. Betul nggak? Jawabannya yang D. Betul. Iya, yang D jawabannya. Kalau diiriskan dengan C, maka ini jawabannya ini. Kok itu centang? Maksudnya ini. Ini sama ini ya. Nanti diiriskan dengan C. Jawabannya yang D. Oke, lanjut ya. Nomor 27. Nah, sekarang pakai angka. Lebih enak kayaknya pakai angka. Angka pada diagram Venn menyatakan banyaknya anggota NC. Berarti yang anggota C itu yang ada di lingkaran C. Dengan demikian, NC-nya itu nilainya 20. Dan ini kita dapat 8 tambah 1 tambah X tambah 6 sama dengan 20. Berapa X-nya? 5, Pak. 5. Oke. Kemudian dari kalimat berikutnya, yang ini. Anggota dari P irisan G komplement itu sama dengan 16. Mana? P irisan P irisan yang bukan G. Mana daerahnya? P irisan yang bukan G. 6 sama X. Yang mana? 6 sama Y. 6 Iya, sama Y. betul. 6 sama Y. Oke, jadi 6 plus Y sama dengan 16. Y-nya sama dengan 10. Oke. Nah, dari sini ketahuan. Sini 10, saya ganti ya. Sini 5. Nah, bisa menjawab. Yang ditanyakan, C gabungan P. C gabungan P berarti ini. Berapa jumlah? 30. 30. Oke. Benar ya? Oh, ya. Kok 30? Ini tambah ini 14. 33. Benar nggak? Ayo, siapa yang ngitungnya cepat? Oh iya, 33. 33. Oke, 33. Oke, jelas ya? Lanjut. Nomor 28. In school of 1,250 students, 50% of the students takes an art class and 50% of the students takes a gym class. If 415 students takes neither art nor gym, apa itu artinya? Take neither art or gym, artinya apa? Tidak kesenian atau olahraga. Ya, tidak mengambil keduanya, itu namanya take. Neither art nor gym itu tidak mengambil keduanya. Oke, saya gambarkan diagram Venn biar jelas. Ini. Misalkan ini apa
pasti pilihannya. Ini arc, ini chim, gitu ya. Kemudian karena ada yang tidak keduanya, berarti ada yang di luar. Yang di luar nilainya berapa? 450. 450. Nah, ayo dicoba. Nah, ingat 50%-nya ngambil CHIM dan 50%-nya juga ngambil A. Berarti yang ini nilainya, ini bagi 2 berapa? 625. 25. Yang ini juga nilainya 625. 625. Nah, yang ditanyakan X-nya berapa? How many student takes both art and CHIM? Nah, ini yang ditanyakan. Oke, maka di sini 625 min X, yang di sini 625 min X. Jadi dijumlah, kalau dijumlah berarti 1250 min X sama dengan ini 1250 dikurangi 450 berapa? 800. Oke. Nah, jadi X-nya sama dengan 450. 450. Oke, clear? Lanjut. Ada yang mau bertanya nggak? Lanjut ya? Pak. Ya, mana? 450 orangnya kan nggak ngambil apa-apa kan ya, Pak? Ya, di luar. 1250 dikurangi 450 kan 800, Pak. Bukan gitu. Karena ada irisannya di sini, ngitungnya nggak boleh gitu. Ada orang yang mengambil dua-duanya, itu yang ditanyakan. Kecuali tidak ada orang yang mengambil dua-duanya, maka boleh langsung dikurangi ini. Paham nggak maksudnya? Paham. Iya. Kasih, Pak. Ya. Lanjut ya. Nomor 29. Set Q, P, Q, and R consists of the positive factors of jadi P, Q, and R adalah anggotanya faktor dari 48, 90, dan 56. Respectively itu masing-masing ya secara berurutan. P-nya itu faktor 48, Q-nya faktor 90, dan R-nya faktor 56. Jika T adalah P gabungan dari Q irisan R, which of the following does not belong to T? Oke. Oke, P-nya faktor 48 itu berapa aja? 48 itu 16 kali 3, 2 pangkat 4. Oke, 3 gitu ya. Saya tulis 1 sama 48-nya boleh. Oke. Nah, ini bisa dipecah-pecah menjadi 2, menjadi 4, atau 2 kali 6, 2 kali 3, atau 4 kali 3, dan seterusnya. Oke ya. Saya singkat. Ini faktor primanya. Ini 2 pangkat 4, bukan 24. Bentar. 2 pangkat 4, 16. Oke. Paham nggak saya tulis gini? Jadi faktornya bisa 2 kali 3, atau bisa 4 kali 3, atau bisa 8 kali 3, dan seterusnya. Ya, saya jadikan faktor prima. Kemudian yang Q itu 90. Itu berarti 2 dikali 45 itu 5 kali 3 kuadrat. 3 kuadrat ya. Satu sama ininya saya tulis juga biar lengkap. Oke. Nah. Oke. Kemudian yang R dibagi 4 berapa sih? Dibagi 4 14 ya. 14. 8 kali 7, 2 pangkat 3 dikali 7, betul? Iya. Oke. Nah, sekarang
Q irisan R dulu. Mana Q irisan R? Q irisan R tidak mengandung 7, betul nggak? Ya. Atau saya tulis gini aja. Kita cuma menganalisis ini sebenarnya. Ini yang mengandung 7 pasti nggak bisa jadi ini. Tidak mengandung angka 7 ya. Maka P digabung R itu tidak boleh mengandung angka 7. Sedangkan di sini adalah 4 kali 7. Jadi jawabannya yang ini. Karena yang ditanyakan yang not. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Pak, saya Ya. mau nanya, kenapa harus di itu ya? Maksudnya kenapa harus 2/2 gitu? Kenapa nggak biasa dijabarin kayak biasa? Oh, boleh kalau mau dijabarin tapi panjang. Kalau dijembrengin kayak gimana, Pak? Kalau dijabarkan berarti misalkan saya jembrengin. Misalkan yang P ya, saya jabarkan ya. Oke, Pak. Yang P kalau saya jabarkan berapa? 1, 2, berapa? 3, 4, berapa? 6, 8, berapa lagi? 12, panjang banget. Berapa lagi? Nah, 24 gitu ya. 48, panjang. Sebenarnya kita cuma ini, clue dari soal ini loh, angka 7. Karena yang mempunyai faktor 7 hanya R. Sedangkan Q irisan R itu berarti di Q-nya nggak ada 7, berarti tidak mengandung angka 7. Sedangkan 28 itu faktornya 7. Nah, inti dari soal itu di situ. Pak, Q iris R berarti angka yang ada di R yang nggak ada di Q gitu. Angka yang ada di R dan di Q, angka yang ada di dua-duanya. Berarti tidak mengandung 7, kalau mau saya persingkat, gitu kan? Angka yang ada di dua-duanya tidak mengandung 7, karena di Q nggak ada 7-nya. Paham nggak? Paham nggak? Jadi Q irisan R itu tidak mengandung 7 karena di R tidak ada 7-nya, nggak ada kan 7-nya, ya. Nah ini nggak ada 7-nya, oke. Kalau digabung dengan bilangan yang lain kita nggak tahu, pasti nggak ada 7-nya kan. Sedangkan 28 itu faktornya 7, berarti 28 bukan milik dari T gitu. Iya. Saya mau nanya lagi tapi beda sama soal, boleh nggak? Bentar, kita selesaikan nomor 30 dulu ya. Oh ya. Ya, satu lagi. Oke, ini clear? Clear ya? Udah. Oke. Nomor 30. This year, X people won an Olympic medal for water competition. One third artinya apa? Apa artinya one third? Sepertiga. Sepertiga. Jadi sepertiga dari X itu memenangkan medali berenang, dan 1/4 darinya itu memenangkan berenang juga diving. Oke, yang ditanyakan how many people won an Olympic medal for water competition but did not achieve both medal. Maksudnya apa? Kalimat yang terakhir. Udah memenangkan berenang sama diving. Yang ditanyakan adalah yang how many people won an Olympic medal for water competition but did not both retrieve a medal for swimming and diving. Berarti yang dengan kata lain yang hanya menang Olympic medal water competition. Satu medali.
Itu kalimat terakhir kalau diterjemahkan gini. Ini ada kata both-nya. Jadi yang bukan menangkan 2 medali atau yang menangkan 1 medali. Gitu. Paham ya? Paham. Oke. Nah, kalau udah paham maksudnya, saya gambarkan diagram Venn-nya. Ini. Satu lagi. Oke. Ini swimming, ini diving. Oke. Nah, swimming-nya itu adalah sepertiga dari semua pesertanya yang mendapatkan medali. Oke. Nah, 1/4 ini yang seperempat, itu yang mana? Ini adalah seperempat dari ini. Jadi misalkan sini saya tulis A, A-nya itu sama dengan, ini kok setengah saya nulisnya, tidak salah. Ya, tidak berulang. Oke. Ini sepertiga X, oke? Nah, A-nya itu adalah seperempat dari swimming. Jadi seperempat dikali sepertiga X. Itu sama dengan 12X. Oke? Yang ditanyakan mana? Yang hanya memiliki 1 medali. Berarti misalkan sini B, sini C. Nah, berapa B ditambah C? Gitu. Berapa? A-nya 12X. Ya tentu saja X dikurangi 12X. Jadinya 11/12X. Kan semuanya totalnya X. Karena tidak ada yang tidak dapat medali. X people won, berarti semuanya dapat. Paham maksudnya? Oke, bisa dipahami? Pak, yang diving itu 1/4 ya? Yang seperempat itu adalah seperempat dari swimming. Yang seperempat dari swimming itu mendapatkan diving juga. Ini yang A loh. Oh. Maksudnya seperempat dari sepertiga X gitu. Jadi yang seperempat itu maksudnya gini, seperempat dari yang mendapatkan swimming juga mendapatkan diving. Saya akan pakai bahasa Indonesia begitu. Jadi yang A itu adalah seperempat dari sepertiga X-nya, seperempat dari yang swimming. Oke, bisa dipahami? Oke, anak-anak, kalian semuanya bisa nanya apa saja di grup WA ya. Ya. Kalau mau nanya matematika, fisika, kimia juga boleh sama Pak Mukti. Pak Mukti ngajar semuanya. Oke, Pak. Kecuali biologi, Pak Mukti nggak bisa biologi. Nah, iya, Pak. Iya. Jadi nanti tadi yang nanya di post di WA ya, nanti Pak Mukti jawab. Iya, Pak. Oke. Pak. Makasih, ya, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.